Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Syabila, mahasiswa Universitas Terbuka dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Kota Tarakan dengan NIM 0529844686. Baik, di video ini saya akan mempraktikkan tugas 3 pemrograman berbasis desktop. Baik, sebelum itu mari kita baca soalnya terlebih dahulu. Pertama, tugas praktik 3 ini memiliki 3 indikator utama untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu 1. Mampu mengimplementasikan konsep abstraksi dan atau inheritance, mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, input-output, dan operasi file. Kemudian yang terakhir, mampu mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, struktur pengulangan, array, dan string. Sekarang kita diminta untuk membuat program Java yang akan digunakan untuk manajemen restoran. Program ini akan mencakup berbagai konsep pemrograman berbasis objek yang telah dipelajari. Petunjuk pengerjaan tugas: buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Nah, kelas ini harus memiliki atribut nama, string, harga, double, dan kategori string. Definisikan metode abstrak tampil menu yang akan digunakan untuk menampilkan informasi tentang item baru. Kemudian buatlah 3 kelas turunan dari menu item, makanan, minuman, dan juga diskon. Nah, di kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item dan harus memiliki atribut tambahan yang sesuai dengan jenisnya. Misalnya, jenis makanan, jenis minuman. Nah, implementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan dan minuman. Kemudian di kelas diskon, ini adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon khusus pada menu. Kelas ini harus memiliki atribut diskon double dan mengimplementasikan metode tampil menu untuk menampilkan informasi tentang diskon yang ditawarkan. Nah, yang ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Nah, kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list untuk menyimpan semua item menu. Kemudian buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan oleh pelanggan. Kelima, implementasikan konsep inheritance dengan benar antara kelas-kelas ini. Kemudian implementasikan konsep encapsulation dengan membatasi akses ke atribut kelas. Ketujuh, pergunaan pengecualian exception yang mungkin terjadi, seperti ketika mencoba mengakses item yang tidak ada dalam menu. Ke-8, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk yang satu, menambahkan item baru ke menu, seperti makanan, minuman, atau menambahkan diskon. Kemudian menampilkan menu restoran, menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya, menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang mungkin diterapkan, menampilkan struk pesanan pelanggan, dan terakhir bisa keluar dari program ini. Nomor 9, implementasikan operasi input-output dan operasi file untuk menyimpan dan membuat daftar menu dari sebuah file text, dan juga menyimpan struk pesanan pelanggan dan memuat dari file text. 10, gunakan struktur keputusan dari pengulangan sesuai dengan kebutuhan, seperti saat menampilkan menu dan memproses pesanan. Oke. Mari kita langsung ke programnya. Jadi saya membaginya seperti ini soalnya. Ada menu item.java, kemudian ada kelas makanan, ada kelas minuman, diskon, kemudian menu Java, kemudian pesanan Java, dan main. Untuk kita menjalankan program, pertama kita mulai dulu dari menu item.java ini ya. Nah, di menu item ini adalah kelas abstrak yang menjadi dasar dari semua item restoran. Di kelas ini menyimpan atribut umum seperti nama, harga, dan kategori, serta menyediakan getter, setter sebagai bentuk encapsulation. Nah, karena bersifat abstrak, kelas ini tidak bisa dibuat objeknya secara langsung dan memiliki metode abstrak tampil menu yang wajib di-override oleh kelas turunannya, sehingga setiap jenis menu dapat menampilkan informasinya dengan cara yang berbeda. Kita lanjut ke bagian makanan. Nah, di makanan ini dari kelas turunan menu item ya, yang menambahkan atribut khusus yaitu jenis makanan. Di dalamnya terdapat override metode tampil menu
untuk menampilkan informasi makanan dengan format yang sesuai. Nah, kelas ini menunjukkan penerapan inheritance karena mewarisi atribut umum dari menu item, lalu memperluasnya dengan fitur khusus makanan. Baik, lanjut kita ke minuman. Nah, di minuman ini juga merupakan kelas turunan dari menu item ya, subclass dari menu item. Nah, dan memiliki atribut tambahan jenis minuman. Metode tampil menu di override ini untuk menampilkan detail minuman dengan format yang berbeda dari makanan. Nah, kelas ini tuh menunjukkan bagaimana polymorphism bekerja, karena meskipun menggunakan nama metode yang sama dengan kelas lain, output dan perilakunya itu disesuaikan dengan jenis item. Lanjut kita ke diskon ya. Nah, diskon ini juga merupakan kelas turunan atau subclass dari menu item yang berfungsi untuk menyimpan informasi diskon. Nah, seperti presentase potongan harga. Nah, kelas ini juga mau override tampil menu tapi menampilkan informasi diskon, bukan makanan atau minuman. Nah, keberadaan kelas ini membuat mekanisme perhitungan total pesanan itu bisa menjadi lebih fleksibel karena diskon diperlakukan seperti item menu khusus. Lanjut ke menu Java. Nah, di menu Java ini berisi sebuah array list untuk menyimpan semua item di restoran, makanan, minuman diskon dalam satu wadah untuk menggunakan konsep polymorphism. Nah, kelas ini menyediakan fitur untuk menambah menu, menampilkan seluruh daftar menu, terus juga serta menyimpan dan memuat data dari menu file text sehingga penerapan input-output file berjalan di sini. Nah, selain itu kelas ini menggunakan perulangan dan pengecekan kondisi untuk mengelola item menu. Ini kita lanjut ke pesanan.java. Baik, di pesanan ini menyimpan daftar item yang dipesan menggunakan array list. Nah, dan memiliki fungsi untuk menambah pesanan, menghitung total harga, menerapkan diskon jika ada diskon, nah serta menyimpan struk ke file. Di kelas ini terdapat logika pengecekan tipe item menggunakan instant cost untuk mengetahui apakah suatu item adalah diskon. Nah, kelas ini menjadi inti dari perhitungan transaksi pelanggan dalam aplikasi nanti. Yang terakhir kita ke main Java. Nah, di sini ini adalah lanjut kita ke main Java. Nah, di sini ini adalah pusat jalannya program yang menghadirkan menu interaktif bagi pengguna. Menggunakan scanner, perulangan while, struktur switch case. Nah, kemudian di sini pengguna dapat mengubah item menu, menampilkan daftar menu, membuat pesanan, menghitung total biaya, menyimpan struk hingga keluar dari aplikasi. Nah, kelas ini menggabungkan seluruh fitur OOP, exception handling, dan input-output file sehingga program restoran dapat berjalan secara utuh. Selanjutnya kita akan coba di terminal. Kita akan coba run dulu ya. Kita coba jalankan. Oke, kita bersihkan dulu airnya. Nah, di sini mari kita coba panggil si main Java ini. Oke, ini adalah aplikasi manajemen restoran kita. Nah, kita ada 8 pilihan. Pertama, tambah item ke menu. Kedua, tampilkan menu restoran. Ketiga, pesan item. Keempat, hitung total pesanan. Kelima, tampilkan dan simpan struk. Keenam, simpan menu ke file. Ketujuh, muat ulang menu dari file. Dan terakhir, untuk keluar dari aplikasi. Kita mulai dari nomor 2 dulu ya. Baik, ini daftar menu kosong karena kita belum menambahkan menunya. Kita coba tambah item menu dulu. Yuk, kita coba ya. Kita tambah makanan. Makanannya coba kita tambah nasi goreng. Harganya 20.000. Contoh pedas ya. Oke, sudah, kita coba lihat dulu. Nah, ini nasi goreng ya, ini pedas. Lanjut, mari kita tambah
minumannya. Lemon tea. Harganya misalnya kita buat 15.000 aja. Jangan 15.000. Biar affordable. Contohnya dingin. Biar segar. Oke. Cek. Ada ya. Lemon tea. Lanjut kita tambah jenis makanan lagi. Mari kita buat ada 4 menu makanan dan juga 4 menu minuman. Oke, baik. Di sini saya sudah menambahkan 4 makanan juga 4 minuman secara berselang. Ada nasi goreng, ada lemon tea. Ini jenis nasi gorengnya ini pedas, lemon tea-nya ini dingin. Kemudian ada ayam lada hitam pedas, americano dingin. Kemudian ada salad sayur, ini jenisnya vegetarian. Ada jus wortel juga, ada sate taichan, dan terakhir ada mineral, jenisnya ini merek dari Kristalin ya contohnya. Oke. Di sini saya sudah tampilkan menunya. Kemudian kita coba pesan misal Oke, sudah ditambahkan ya. Nah, nanti kita lihat di sini untuk total pesanan kita. Tuh, kita coba pesan lagi di wortel. Pilih dulu 3 terus nah, coba kita hitung total pesanan kita tadi. Total saat ini 45.000. Kita tampilkan dan simpan stok. Coba. Oke, ini dia stoknya. Stok pembayarannya ya, tanggal sekian, jam sekian. Ini untuk itemnya, sate taichan dan jus wortel. Harganya total 45.000. Terima kasih. Kemudian kita coba belanja yang banyak gitu. Nah, karena kita belum menambahkan diskon, jadi kita belum dapat diskon. Bahkan kita belanja di atas 100.000 pun kita nggak dapat diskon karena kita belum input diskon. Coba kita tambahkan dulu diskonnya, ya. Karena kita sudah coba belanja di atas 100.000 nggak ada diskon gitu. Tidak seperti sebelumnya itu ada diskon, di sini tidak ada. Jadi coba kita tambahkan diskon di atas diskon jika belanja di atas 100.000, atau kita tambahkan diskon akhir pekan, atau tambahkan diskon setiap hari Jumat gitu misalnya. Baik, coba kita tambah item itu. Jadi kan ada makanan minuman. Nah, di sini ada diskon. Mari kita tambah diskonnya. Diskon karena ini hari Senin, kita coba diskon awal minggu. Kasih 0 aja. Diskonnya 15% deh. Nah, untuk menghindari kesalahan yang sebelumnya, kita simpan terlebih dahulu. Nah, simpan menu ke file, pilih 6. Nah, kemudian kita buat lagi. Nggak dimuat juga nggak apa-apa. Ya, kita coba pesan item. Misalnya oke, kita coba tambahkan diskon lagi, diskon awal minggu. Ya, berhasil ditambahkan diskon awal minggunya. Kita coba langsung tampilkan struknya aja, nomor 5. Oke. Nah, kita mendapatkan diskon 15% atau 72.000 karena kita mendapatkan diskon 15%, jadi dapat 1.000. Oke, berhasil ya, diskonnya berhasil dipakai. Sekian video praktik untuk tugas 3 nih. Jika ada kesalahannya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.